bugar ya, jadi lebih fokus. Nah, hari ini topik kita itu kita belajar tentang review tentang pelajaran kemarin, sekalian bahas tentang kisi-kisi kita, oke? Nah, sebelum masuk ke kisi-kisi, kita lanjut dulu review kemarin tentang, oke, wait ya, saya buka dulu. Ini saya izin matiin kamera karena jaringan saya lagi kurang bermasalah. Oke. Nih, sematin sambil saya buka dulu materi terakhir kita sampai di mana. Mana nih, oke. Nah, jadi kita ini hari ini mereview sedikit. Review sedikit, kemudian kita bahas tentang kisi-kisinya. Tentang kisi-kisi yang akan kita ujiankan, oke. Nah, kurang lebih nanti seperti begitu. Ini saya buka dulu sambil saya lihat yang lainnya. Kemarin udah saya pindahin ya. Oke, ini udah ada 1, 2, kemudian sambil saya buka dulu yang pelajaran kita kemarin. Oke. Nah, jadi topik kita hari ini kita mereview ya. Sebentar ya, ini saya buka sambil jaringannya masih nge-lag. Ini masih 10 orang. Ini ya, ini sambil saya udah bukain, tapi masih tidak bisa dia. Oke, kita kemarin dari belajar website, HTML, sama domain. Ini saya buka semua pun tidak bisa. Oke, kita tunggu aja ya. Oke, ini udah terbuka semua. Domain, mana nih domain? Oke, nah ini kita kemarin udah membahas tentang website, benar ya? Kita udah belajar kemarin tentang website. Apa-apa aja itu website, pengertian website. Yang kedua, sejarah website. Yang ketiga, unsur-unsur website. Yang keempat, jenis-jenis website. Benar ya? Nah, yang pertama kita bahas tentang website. Kemudian, ini ada pengertiannya. Website dibuat dengan ada tujuan tertentu. Kumpulan halaman suatu domain di internet yang dibuat dengan tujuan tertentu. Oke, nah contoh salah satu website itu ada google.com yang bertujuan untuk mencari informasi-informasi yang ada di dalamnya. Nah, kalau YouTube itu berisi tentang konten-konten seseorang. Oke, nah ini kita lanjut secara website ada ini. Unsur-unsur website, ada domain, hosting, konten. Nah, ini kemarin juga kita belajar apa itu domain, apa itu hosting, apa itu konten. Nah, dan jenis-jenis website ada 3. Website personal, website bisnis, dan blog. Nah, ini udah kita jelasin kemarin, apa itu website personal atau pribadi,
adalah jenis web yang dimiliki oleh seseorang individu. Individu artinya seseorang ya. Ya, berarti ini seseorang individu atau satu orang aja, walaupun berupa website pribadi tidak selalu kontennya berisi hal yang bersifat pribadi dari pemilik website tersebut. Yang kedua ada website personal juga nih ya. Contohnya kalau memakai blogspot.com itu berarti dia memakai yang gratis. Oke, kalau memakai yang berbayar itu dia memakai hanya .com dan kapasitas penyimpanannya lebih besar nih ya. Kalau yang gratis, penyedia layanan website gratis akan memberikan resource atau penyimpanan yang terbatas. Oke, nah kalau website bisnis kita ini udah tahu, kalau warna kuning atau orange biasa disebut sebagai Shopee. Kalau hijau itu Tokopedia. Oke. Nah, ini ada blog, contoh blog dan lain sebagainya. Nah, tentang website ini ada yang mau ditanyain tidak? Ini semua nanti sekirim ke GC ya, kayaknya udah sekirim kemarin, tapi ini nanti sekirim kembali sekalian sama semuanya. Oke, apakah ada yang mau ditanya tentang ini? Ada ya? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Setelah masuk ke website kemarin, kita lanjut ke bagian si domain. Nah, kita kemarin belajar tentang domain, yang kita pelajarin itu pengertian domain. Yang kedua, bagaimana cara kerja si domain itu. Yang ketiga ada DNS dan NS. DNS itu adalah Domain Name System dan Name Server. Yang keempat, domain dan subdomain. Dan kelima, jenis-jenis si domainnya. Oke, nah ini domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi server komputer agar lebih mudah diingat daripada menggunakan IP address, Internet Protocol Address. Oke, kalau IP itu tadi contohnya yang angka-angka, sedangkan domain dia yang memakai namanya. Oke, contohnya tadi google.com, nah Google itu adalah si domainnya. Nah ini ada cara kerjanya, pengertiannya. Nah ini, kemarin tugasnya juga saya kasih dari jenis-jenis domain. Domain yang kemarin saya kasih tugasnya itu adalah yang sch.id ya, tentang sekolah, website sekolah apa aja, dan lihat apa aja isi dari si konten sekolahnya, oke? Nah ini juga serasa gampang, jadi udah dipelajarin. Nah ini, topik kita ujian nanti lebih banyak ke bagian si HTML-nya, oke? Kita belajar kemarin ada HTML, saya juga udah menjelasin HTML itu adalah Hypertext Markup Language. Oke. Nah ini. Nah yang kita bahas juga itu, bentar ya, nge-lag ini. Nah ini adalah sekumpulan simbol-simbol atau tag-tag yang dituliskan dalam sebuah file. Nah, tag-tag-nya itu adalah tadi ada yang seperti begini. Ini ada banyak tag-nya. Ya, ada tag from dan banyak di atas atau di bawahnya, oke? Nah, ini saya share dulu tentang materi kita, kemudian kita masuk ke bagian topik kita, oke? Ini saya share dulu. Jadi nanti waktu kita ngasih belajar tentang kisi-kisinya, tolong dilihat dan perhatikan jawabannya berdasarkan apa yang saya udah kirim ini, oke? Ini tugas kelas. Catatan tik. Nah, disinilah baru ditambahkan file-file apa aja yang kita inginin. Oke, ini kita ganti dulu namanya menjadi konversinya hilang. Yang ini juga sama, konversinya hilang. Ini juga sama, konversinya juga hilang. Oke, nah nih. Ini HTML ini yang kita pelajarin kemarin. Kemudian saya tarik. Nah, ini ya, ini lagi loading semua masuk ke dalam GC-nya atau Google Classroom-nya. Nanti dilihat sebelum kita masuk ke bagian kisi-kisi, oke? Sambil menunggu nih ya, udah saya bagikan ya.
Oke, topiknya dibuat ketik teknologi informasi komunikasi. Nah, ini udah saya posting. Oke, kalau udah saya posting, ini saya stop share dulu. Ada yang masih semua fine ya. Ini saya tutup dulu. Nah, dia ini. Nah, ini saya buka. Saya harap ini semuanya diperhatikan karena saya nanti nggak kasih catatan. Catatannya itu adalah kita belajar tentang kisi-kisinya. Kurang lebih itu sama. Oke, paling nanti ada diganti-ganti. Jadi ini saya nggak kasih jawabannya. Nanti kita belajar sama-sama dari apa yang udah saya share, kirim barusan ke Google Classroom. Oke. Nah ini, sebentar ya. Ini saya hapus dulu jawaban-jawabannya. Soalnya itu seharusnya ada 20, ada 50 ya. Tetapi ini kita bahas seberapa bisanya aja. Seberapa bisanya, ini saya bahas dari ini. Nah, kita belajar tentang kisi-kisinya. Nah, dari yang udah saya kirim tadi, yang udah kita pelajarin. Oke, nah ini nomor 1. Coba dibaca dulu satu orang dan kasih jawabannya. Kalau misalnya kemarin udah tahu dan dipelajarin, yang kemarin udah jelasin, pasti udah tahu jawaban dari nomor 1. Ayo nak, satu orang. Ada 15 orang di sini nih. Semua dapat giliran. Ayo, mana nih orangnya nih? Nggak ada yang mau baca, kalau nggak ada ini nanti kita kisi-kisinya kita buat loh ini. Halo, ini nggak ada nampak muka atau bagaimana nih? Apa sama kasusnya sama kayak kemarin? Suara saya nggak kedengaran. Sir, nomor 1 A ya, Sir? Oke, nah itu coba dilihat kemarin kita bahas ya. Coba dibaca dulu nomor 1 soalnya ini semakin cepat kita bahas. HTML dibuat oleh tim Berners-Lee, seorang ahli IT. Oke, nah kalau Berners-Lee ini bukan dari IT. Nah ini kita buka sambil kita buka. Penciptanya itu si Berners-Lee, oke. Dia bukan dari IT, tetapi dari ahli fisika. Oke, mana dia nih? Oke, nah D. Oke, berarti jawabnya D. Nah, jawabannya itu adalah yang benar itu dia dari ahli fisika. Kemarin ini saya ada buat juga kalau nggak salah nih, tapi saya lupa di bagian mananya. Ini bagian website sama domain ini saya hapus. Kenapa soalnya ini tentang HTML? Karena kita belajar HTML kemarin terlalu banyak. Nah, ini sejarahnya itu dari si teman ini, Tim Berners-Lee. Oke. Nah, ini ya, dia yang membuat sistem hypertext. Nah, dia itu ahli fisika. Oke, yang kedua, kalau yang namanya atribut name digunakan sebagai apa? Kemarin ini kita memang tidak ada belajar. Tetapi kalau kita lihat, nama itu sebenarnya menandain apa? Atau itu tentang apa? Arti nama itu apa nih? Ayo, coba dijawab, tetapi jangan asal-asalan. Coba dipikirkan jawabannya. Oke, ngerti maksud saya? Jadi kalau misal pun tidak tahu jawabannya, tetapi jangan asal memilih. Oke, nah gunanya suatu nama itu apa? Oke, nah itu contohnya. Apa? Gimana? Menamai kota ya? Oke, benar ya. Kalau nama itu, oke, bisa. Nah, benar ya. Ini biarpun kita tidak ada pelajari, tapi setidaknya tahu kalau kegunaan nama itu adalah menamain. Oke, jadi kalau misalnya seseorang, kita ingin menandain orang itu berarti kita menamai. Nah, namanya itu siapa? Nah, itu ya berarti kotak lingkaran teks ini hanya sebagai pajangan aja ya, coba tapi nanti kalau diapain sebenarnya namanya adalah menamain kotak. Jadi atribut name digunakan sebagai untuk menamain kotak. Oke. Nah ini nomor 3. Nah berikut ini yang menjadi standarisasi web adalah apa nih?
Standar web itu apa? Standar web itu apa nih? Apakah Google, Linux, Eggman, atau W3C nih? World Wide Web Concentration. Oke, satu orang udah menjawab. Yang lain bagaimana nih? Masa si Britlin terus yang menjawab nih? Itu banyak manusia yang ada di dalam. Yo, jangan malu-malu, kita salah nggak apa-apa. Oke, jawabannya beragam. Ada yang A, ada yang B. Apakah oke, 3 orang? Nah, oke. Jawaban yang paling tepat itu adalah ini. Oke, ya ini ya. Kenapa? Kalau misalnya standarisasi webnya itu adalah ini. Kenapa begitu? Karena kalau kita ingin membuat sesuatu, kita mengawali dengan www seperti begini, oke? Itulah maksudnya kalau misalnya Google itu bisa kita ubah pengaturannya. Kita mau masuk langsung, sebelum kita masuk ke Mozilla atau Chrome, kita bisa langsung membuatnya. Apakah membuatnya di dalam Google, atau bisa juga kita langsung memasukkannya ke dalam Facebook, contohnya. Seperti begitu ya. Kalau Google ini adalah tampilan awal, tapi kalau ini bisa kita atur juga mau Google atau Facebook dan lain sebagainya, oke? Nah, nomor 4. Berikut ini yang bukan termasuk tag untuk membuat heading. Heading itu kemarin udah kita bahas, heading itu sampai berapa headingnya? Ada heading 4, 5, 6, dan 7. Ayo. Kemarin udah kita bahas, coba dibuka dari yang udah saya kirimin, dari bagian yang ini. Yang banyak ini, kita memang masih seperempat ya. Oke, satu orang udah menjawabnya. Ini soalnya. Oke, ini satu orang udah menjawabnya. Apakah jawabannya itu A atau B? Oke, masih 2. Ini C. Oke, semua rata-rata benar. Jawabannya adalah sampai tidak ada yang heading 7. Oke, ini sambil kita buka. Itu kalau misalnya teman-temannya tidak tahu. Oke, ini kita buka dulu. Mana nih heading? Nah, ini udah tertampang jelas nyata. Di sini heading itu sama juga dengan leader, dia hanya sampai di 6. Oke, dia hanya sampai di 6 aja. Dia tidak ada 7. Oke. Nah, kita masuk lanjut. Nah, jadi contoh soalnya ini kisi-kisinya hampir sama nanti waktu di ujian ya, saya ulangin. Hampir sama dengan di ujian. Jadi, saya harap dipelajarin, lebih banyak pelajarin di HTML saja. Oke. Nah, ini HTML telah menjadi teknologi utama untuk web sejak awal tahun berapa nih? Nah, ini kalau ini kita lihat dari bagian si PowerPoint yang udah saya buat nih. Kalau saya tidak salah juga ada ya. Oke, satu orang udah menjawab nih ya. Tadi udah. Oke. Oke. Nah, ini kita bahas lanjut dulu sebelumnya. Ini tadi kalau di bagian yang WWW3 tadi, ini juga kita bisa lihat yang ini ya. Standarisasi web itu kita lihat dari ini. Oke, spesifikasi HTML dimension dikembangkan oleh NIA, World Wide Concentrate W3C ya. Dan itu adalah jawabannya A. Kalau nomor 5, jawabannya adalah semua rata-rata menjawab. Menjawab apa ini tadi? Ini mana dia chatnya? Rata-rata menjawab A. Nomor 5 itu jawabannya adalah A. Benar ya. Nomor 5 jawabannya adalah A. Oke, nomor 6. HTML belakangan ini sering disebut sebagai HTML yang dirilis pada tahun berapa? Dia dirilis pada tahun berapa? Diperkenalkan pada tahun berapa nih? Dan kapan terakhir update-annya? Itu kemarin juga udah ada sempat kita bahas di bagian sini atau di bagian itunya ya. PDF yang satu lagi. Ayo.
Ada yang jawabannya? Oke, masih 2 orang dan jawabannya berbeda. Oke, A, B, C. Mantap, 3 orang yang menjawab dan tiga-tiganya berbeda. Oke. Nomor 6. Jawaban yang paling tepat itu adalah C. Oke. Pada tahun 1999 dan versi terbarunya diperkenalkan pada publik pada tahun 2014. Nah, itu kemarin udah ada juga di bagian sini kalau saya tidak salah ya. Di atasnya itu udah ada penjelasannya kemarin kalau tidak salah. Kalau tidak ada di sini, di bagian sini, oke? Nah, jadi kurang lebih ujiannya seperti begitu. Itu hanya gampang aja di internet semua ada kalau kita buka tentang HTML-nya, tentang sejarah, tentang si tim Berners-Lee ini, oke? Nah, nomor 6 tadi yang benar adalah C. Tahun 1999 dan versi terbarunya diperkenalkan pada publik pada tahun 2014. Oke, nah ini. Nah, kalau misalnya pagar bintang-bintang pagar merupakan karakter yang terdapat pada tipe data apa? Ayo, kalau kita lihat. Oke, ada 2 jawabannya. Yang lain bagaimana? Apakah A teks, apakah B poin, apakah C password, apakah itu radio? Oke. Ayo, yang jawab itu aja orangnya. Yang lain bagaimana suaranya? Bagaimana pendapatnya? Oke. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah nih ya, kalau misalnya nih pagarnya ini kita ganti menjadi begini. Contohnya ya. Oke. Nah, kita ganti jadi begini. Itu menandakan kalau misalnya bintang-bintang ini dia berarti tentang password. Oke, nah biasanya kalau yang namanya memakai bintang-bintang itu berarti bersifat rahasia. Oke, Albert Sinansari salah ya, itu tadi dia menjawab teks. Kalau teks itu berarti seharusnya dia tidak menggunakan bintang-bintang. Teks itu ya tulisan biasa begini aja ya, tidak perlu disembunyikan menggunakan bintang-bintang seperti begini. Oke, nah ini kurang lebih seperti begini ya, memakai pagar atau bagaimana, yang penting isi di dalamnya itu tentang si bintangnya. Oke. Nah, nomor 8. Untuk mengganti baris pada HTML menggunakan apa? Ini kalau kayak gitu kita lihat dari sininya. Mengganti baris HTML menggunakan apa? Oke, satu orang udah menjawab. Oke, 2 orang, 3 orang. Oke, kita sambil kita lihat, sambil kita pelajarin ya, jangan. Oke, kalau satu, oke kita bagi dulu layar ini. Biar enak. Ini ya, kita bagi layarnya dan kita lihat apa jawabannya. Ada HTML. Kalau kita lihat dulu BR, ada tidak di sini namanya BR? Kemarin juga kalau tidak salah ini ada yang namanya BR ya. Ini sebuah full dari sini semua. Oke, nah jawabannya itu adalah nih ya, perintah untuk mengganti baris. Oke, di sini ada BR. Nah, BR itu adalah untuk deskripsinya mengganti baris. Ganti baris sama mengganti baris itu hampir sama. Nah, jadi jawaban yang paling tepat dari teman soalnya ini adalah si BR, oke? Nah, kalau misalnya ini nanti oke. Nah, kurang lebih seperti begitu. Nanti diperiksa saja, dipelajarin aja. Soal-soalnya juga mudah, full dari bagian sini atau dari PPT-nya, oke? Nah, di sini udah ada lengkap deskripsinya semua, biarpun ini kita tidak pelajarin, oke? Kalau kita cuma lihat Word, nggak ada yang lain. Oke, nanti jadi kisi catatannya saya nggak kasih, jadi catatannya hanya ini aja. Oke, jadi catatannya itu saya tidak kasih. Kalau ingin mempelajari kembali, coba dipelajarin videonya. Oke, ini semakin cepat menjawab, maka semakin baik.
Jadi kisi-kisinya semua itu terpenuhin. Itu aja dipelajarin untuk soal ujiannya, oke? Nah, kalau misalnya, oke, kenapa ada yang ngomong barusan? Ada yang mau ditanyain? Sekarang kita cuma lihat Word-nya aja. Tadi ada share PPT ya. Ya benar, itu PPT-nya itu maksudnya itu juga dipelajarin. Tetapi kalau misalnya pilihan, ini saya kasih kuncinya, oke? Pilihan berganda itu nanti pelajarin full HTML. Karena soalnya itu rata-rata HTML. Kenapa saya pilih HTML? Tentang soal pilihan bergandanya karena materi PPT itu banyak. Nah ini PDF-nya itu ada 84 halaman tentang si HTML. Dan ini juga kemarin udah kita belajarin teori-teorinya tentang HTML. Oke, ini tentang sampai di sini aja seharusnya ya. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Nah, jadi kalau misalnya pelajaran yang lain, materi yang kemarin yang ada tentang domain dan website itu nanti mungkin di bagian isian sama esainya. Oke. Nah, kalau pilgannya full tentang si HTML. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Nah, makanya saya bilang kalau misalnya ini semakin cepat kita jawab, jadi semakin baik untuk jadi kisi-kisi ujiannya. Oke. Nah, nomor 9. Tadi nomor 8 udah, jawaban nomor 8 adalah si BR ya. Ini udah saya tebalin. Ayo, lanjut. Nomor 9. Mengosongkan kalimat. Mengosongkan kolom pada HTML. Kita memakai apa? Masih satu orang yang menjawabnya. Ada lagi tidak? Coba diperhatikan sambil diperhatikan ini. Kalau untuk mengosongkan kolom, kita memakai apa? Tadi kalau mengganti baris memakai BR. Kalau mengosongkan memakai apa? Oke. 2 orang udah menjawab benar. Oke. Rata-rata udah menjawab benar. Oke. Oke, jawabannya adalah ini. Nomor 9 itu jawabannya NBSP. Oke, nah ini adalah jawabannya. Saya nggak perlu jelasin lagi karena semua ada full di dalamnya. Oke. Nah, jika kita ingin membuat garis datar atau horizontal, kita perlu menuliskan perintah apa? Saya rasa kalau ini yang paling mudah dari yang lain. Tanpa kita lihat, kita tahu jawabannya. Oke, satu orang benar. Wow. 2838. Oke, kita tinggal 10 menit lagi. Ayo, yang lain bagaimana jawabannya? Masih satu orang. Tidak perlu dilihat dari buku catatan itu atau bagaimana, ini seharusnya sudah tahu. Nah, oke, nah rata-rata yang namanya take itu memakai kata-kata seperti begini. Nah, di sini udah jelas, membuat garis datar atau disebut horizontal. Maka jawaban yang benar itu adalah HR. HR itu berarti horizontal. Kalau IMG itu berarti untuk membuat gambar, memasukkan gambar. Oke? Paham ya? Jadi sampai nomor 10. Semuanya udah pada paham ya? Nah ini. Yuk, nomor 11. Salah satu tipe yang berfungsi untuk menerima masukan berupa teks dari pengguna berikut adalah, nah ini kalau kayak gini kita lihat dari bagian pengertian si deskripsinya aja ya. Ini dari bagian deskripsinya ini aja. Ya, seperti begini, coba dicari. Oke, jawabannya apa nih? Salah satu tipe yang berfungsi menerima masukan. Oke, 2 orang benar. Ayo 1 orang lagi. Dan orang-orang yang menjawab itu aja. Oke, jawabannya adalah, benar ya, jawabannya benar adalah teks. D itu jawabannya D, teks. Kenapa? Ya sesuai dengan dari sini. Oke, menerima masukan berupa teks. Nah ini juga ada jelas. Berupa teks, maka dia menggunakan teks. Oke. Nah, selanjutnya nomor 12. Untuk memasukkan perintah berupa gambar yang dapat diklik
dan fungsinya hampir sama dengan submit. 12. Satu orang udah menjawab. Yang lain? Oke. Kurang tepat ya, Bradley. Ayo yang lain, ayo. Minimal ada 3 orang baru saya kasih tahu jawaban yang benar. Oke, nah jawaban yang paling tepat itu adalah image. Oke, nah jawaban yang paling tepat ada image. Di sini udah jelas perintah berupa gambar. Nah, berarti jawabannya image. Nah, jadi kalau misalnya memasukkan tag-nya, kita memakai tag yang ini ya, DIMG. Ini ya, baru kita klik contohnya di data C, maka kita buka data C titik 2. Nah, ini. Kenapa dia berupa submit katanya? Oke, mana dia perintah? Yang dapat diklik. Nah, yang diklik itu yang berupa sama dengan submit, kita bisa memilih gambar mana yang ingin kita masukin ke dalamnya. Oke, itu seharusnya kita juga ada pelajarin di bagian setelah kemarin. Setelah masuk ke bagian tag P udah, tag font juga udah kita pelajarin. Nah, baru ini seharusnya kita masuk ke bagian tag table, baru kita masuk ke tag gambar seharusnya. Oke. Nah, di sini full lengkap ajarannya. Oke. Nah, kita lanjut. Nomor 13. Take input yang atribut tipe-nya dapat digunakan untuk menerima masukan. Biasanya menggunakan apa nih? Apa arti circle? Apa arti radio, table, atau submit? Berupa pilihan menerima masukan. Oke, wait. Kenapa semua jawabannya B? Jawaban dari saya itu bukan B. Ayo, jawabannya bukan B. Ini pada cepat menjawabnya apakah melihat dari Google atau bagaimana nih? Ayo coba jujur sama saya. Oke, jawabannya itu yang benar itu adalah nih ya, 13 itu jawabannya adalah circle. Oke, nah kita cari coba apa arti circle. Kalau dari Google artinya lingkaran. Oke. Oke, ini jawabannya adalah 13 itu jawabannya adalah A. Oke, ini coba kita lewatin dulu nomor 13 supaya salah menerima jawaban ya. Nanti coba kita lihat dulu di bagian ininya, kita waktunya kurang banyak. Jadi kita lewatin dulu untuk pemeriksanya. Nah, nomor 14. Atribut action digunakan untuk apa? Kalau action itu gunanya buat apa? Action. Apa arti action? Kalau kita bandingkan dengan ini. Jawaban mana yang paling tepat untuk atribut action? Kegunaannya. Yang kalau misalnya lagi ada membuat sesuatu nih. Ayo, action, action. Halo, gimana nih? Ada jawaban? Ada jawaban? Mana nih yang lain nih? Waktu kita tinggal dikit lagi nih. Oke, satu orang udah menjawab. 2 orang. Benar semua ya. Ada lagi tidak? Ini tidak ada pengurangan nilai biarpun salah menjawab. Ini kita belajar bareng-bareng. Oke. Oke, udah ada 3 orang yang menjawab. Dan jawaban yang paling tepat dari atribut action digunakan adalah menentukan alamat halaman website yang akan memproses masukan dari form. Nah, oke. Guna action itu adalah untuk memproses masukannya. Oke, memproses masukannya, maka jawaban yang paling tepat itu adalah B. Oke. Nah, terakhir 15. Untuk menerima masukan berupa pilihan yang dapat dipilih secara bias lebih dari satu, kita menggunakan tag apa nih? Ini juga paling gampang. Apakah tag, submit, radio, dan lain sebagainya?
Oke, 1 orang udah menjawab, 2 orang. Oke, jawaban yang paling tepat itu adalah nih, kita lihat, kita cek bareng-bareng. Itu menggunakan T, mana nih? Oke. Nah, kita menggunakan itu, jawabannya adalah checkbox. Oke, jawabannya adalah C, checkbox. Untuk menerima masukan berupa pilihan ini udah jelas. Checkbox. Nah, di sini ada cek 1, cek 2. Nah, ini ceknya ini boleh kita ganti sama seperti di Google Form. Oke, ini bisa kita ganti jawabannya nih, contohnya ini. Maka kita klik ini, maka jawabannya ini. Ini kita boleh buat checkbox-nya sampai 10 pun itu boleh ya. Pilihan mana yang ingin kita pilih. Oke? Nah, sampai di sini ada yang mau ditanya tidak dari 15 soal ini? Semua udah mencatatnya atau bagaimana? Udah mengingat? Atau nanti diulang-ulang kembali? Waktu kita tinggal kurang dari 1 menit lagi. Oke, kita bahas 1 orang lagi nih. 1 lagi yang paling gampang. HTML merupakan singkatan dari apa? Kepanjangan dari HTML. C, Sir. Oke, nomor 16. 1 orang udah menjawab. HTML, apa arti kepanjangan HTML? 1 orang. C, Sir. Oke, berbeda-beda jawabannya. Ada D, ada C. Oke, wait. Ini dari tadi saya nunjukinnya bukan membuka screen ya? Atau gimana? Ini tadi kalau checkbox ini ya, nama value checker. Nah, ini saya udah tunjukin. Di sini ada pilihannya. Kalau misalnya ada 10 checkbox, kita bisa memilih mana jawaban yang benar. Oke, tadi saya kayaknya membukanya hanya di Word aja ya. Oke, jawaban yang paling tepat nomor 16 itu adalah D. Hypertext Markup Language. Oke, ini bukan tes. Ini saya tipe ya tulisannya ya. Di sini udah ada tertulis. Ini Hypertext Markup Language. Oke. Ini bagian ininya kita hapus menjadi pakai X. Oke. Sampai di sini. Udah pada paham ya? Kisi-kisinya ada 16. Coba nanti Udah. dipelajarin dan diingat Itu lagi. yang saya maksud. Gimana?